Saya Muhammad Budi Setiawan. Saya Isa Indah Hayuni. Saya Melina Jinatus Saade. Pada kali ini kelompok kami akan memaparkan tentang manajemen risiko kepatuhan. Berikut adalah ulasannya. Pada kali ini ada 4 poin yang akan kami jelaskan dalam manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko kepatuhan. Yang kedua, risiko inheren pada manajemen risiko kepatuhan. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko kepatuhan. Dan yang keempat, sistem pengendalian internal pada manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan, apa itu risiko kepatuhan? Yaitu risiko yang harus diterima oleh bank syariah karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, ada juga yang memberikan pengertian bahwa risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketetapan lain yang berlaku. Karena dalam prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Dan risiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan karena tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan yang berlaku. Poin kedua yaitu risiko inheren pada manajemen risiko kepatuhan. Pada dasarnya, risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik atau tidaknya yang mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Terdapat beberapa indikator atau parameter penting yang berkaitan dengan risiko kepatuhan. Yang pertama, jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan. Artinya, dapat dilihat dari jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank syariah dari otoritas. Yang kedua, frekuensi pelanggaran atau rekam jejak. Artinya, dapat dilihat dari jenisan frekuensi yang sama yang ditentukan pada setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir dan juga signifikasi tindak lanjut bank syariah atas temuan tersebut. Dan yang ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Artinya, dapat dilihat dari frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan standar yang berlaku pada umum. Poin ketiga yaitu penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko kepatuhan. Penerapan pada manajemen risiko khususnya pada manajemen risiko kepatuhan di lembaga keuangan syariah mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Dalam pengawasan ini meliputi beberapa hal yaitu yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta DPS. Yang kedua, sumber daya insani. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko kepatuhan. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Adapun kebijakan dan prosedur di dalamnya meliputi yang pertama, bank syariah wajib memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai. Yang kedua, bank syariah harus memastikan efektivitas manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Yang ketiga, penetapan limit untuk risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penetapan secara umum yang ditetapkan bank syariah. Poin keempat yaitu sistem pengendalian internal pada manajemen risiko kepatuhan. Pada bank syariah perlu memiliki sistem pengendalian internal dalam melakukan penerapan manajemen risiko.
yang bertujuan untuk memastikan tingkat responsif bank syariah terhadap penyimpangan standar yang terlaksana secara umum. Adapun sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pengendalian intern akuntansi, dan yang kedua sistem pengendalian administratif. Yang pertama yaitu sistem pengendalian akuntansi adalah dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah untuk menjaga kekayaan perusahaan dan akuratnya data akuntansi. Dan yang kedua yaitu sistem pengendalian administratif adalah dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang berlaku dan dikerjakan setelah pengendalian akuntansi.